Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nurmaini dengan nomor 1. Di sini saya akan mencontohkan dan mempraktikkan cara memandikan jenazah. Hal yang pertama yang perlu dilakukan adalah letakkan si mayat di atas tempat yang tinggi dan di tempat yang sunyi atau jauh dari jangkauan orang. Yang kedua, gantilah pakaian si mayat dengan pakaian basahan atau paling baik atau paling mudah dengan sarung. Setelah itu, dudukanlah si mayat di atas ranjang dan senderkan si mayat. Setelah itu, sapulah perut si mayat dan agak ditekan sedikit jika si mayat tidak dalam keadaan hamil. Nah, setelah itu siram dengan air yang bercampur dengan harum-haruman. Setelah sarung tangan ditanggalkan, siramlah tubuh mayat itu mulailah dengan anggota wudhunya serta anggota tubuhnya. Mandikanlah mayat dengan ganjil 3, 5, dan seterusnya. Bila telah selesai memandikan mayat perempuan, jalinlah rambut 3 helai. Terakhir sekali, hendaklah tubuh mayat itu dikeringkan dengan handuk atau kain kering. Setelah memandikan si mayat, bungkuslah dengan kain Yaman atau untuk yang mengeringkannya, lalu dibuka kembali. Sekian cara tutorial memandikan jenazah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mengkafani jenazah. Yang pertama, kain kafan hendaklah diambil dari pokok harta peninggalan mayat tersebut. Yang kedua, mengkafani mayat dengan baik adalah dianjurkan dan sebagus-bagusnya kain kafan adalah yang berwarna putih. Yang ketiga, kafan itu hendaklah sekurang-kurangnya sehelai kain yang menutupi seluruh tubuh dan seluruh auratnya. Yang keempat, kain yang baik adalah 3 helai kain untuk mayat laki-laki dan 5 helai kain untuk mayat perempuan. Selanjutnya, mengenakan harum-haruman seperti cendana, katsuri, dan lain-lain pada tubuh atau kafan mayat adalah sesuai dengan sunnah Rasul. Yang keenam, terhadap orang yang meninggal dalam keadaan ihram, hendaknya dikafankan sebagaimana pakaian sewaktu ihram. Tidak ditutup badannya dan tidak pula dikenakan harum-haruman. Yang ketujuh, dilarang oleh syara berlebih-lebihan dalam mengkafankan mayat. Selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana cara sholat jenazah yang baik dan benar. Yang pertama, untuk takbir pertama, Allahu Akbar. Takbir pertama membaca Al-Fatihah dan sholawat atas Nabi dengan niat ikhlas karena Allah. Takbir kedua, Allahu Akbar. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghasilhu bil ma'i wassalji wal barat wan nakihi min
minnal khotoya kama naqaita as-saubal abyada min danasi wa abdilhu darwan khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adzabil qabri aw min adzabin nar. Untuk selanjutnya, takbir ketiga, Allahu Akbar, dengan membaca Allahumma ghafirli hayyina wa mayyitati wasyahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa'ahyihi 'alal islami wa man tawaffaitahum fatawaffahu 'alal imani. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Untuk takbir selanjutnya, takbir keempat, Allahu Akbar. Membaca doa diteruskan salam. Allahumma abdaka wa banu amtika ihtaja ila rahmatika wa anta ghanni min azabihi in kana hasanan fi hasanatihi wa in kana masian fatajawaz anhu. Setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menguburkan jenazah. Yang pertama, sesudah selesai memandikan, mengkafani, dan mensolatkan jenazah tersebut, maka wajiblah segera dikuburkan dengan diantar oleh saudaranya sesama muslim dalam keadaan tenang tanpa membaca sholawat, tahlil, dan sebagainya. Yang kedua, orang yang berkendara hendaklah mengikuti di belakang mobil jenazah, dan orang yang berjalan kaki boleh berjalan di mana saja yang dia hendaki. Yang ketiga, bagi orang yang tidak ikut mengantarkan jenazah, bila menyaksikan jenazah diusung di hadapannya, hendaklah berdiri. Yang keempat, bila telah sampai ke kuburan, ucapkan salam kepada ahli kubur, lapaskan alas kaki, dan jangan pula duduk di atas kuburan. Selanjutnya, kuburan itu hendaknya diperdalam dan dibuat lubang lahatnya. Keenam, Rasulullah melarang umatnya menguburkan mayat tatkala terbit matahari, tengah hari, dan hampir terbenam matahari. Yang ketujuh, bila telah sampai dikuburkannya, masukkanlah mayat tersebut dari arah kaki kubur, dan hendaklah 2 atau 3 orang yang turun ke dalam kubur untuk meletakkan mayat tersebut, dan dianjurkan pula bahwa yang akan turun meletakkannya adalah orang yang tidak menggauli istrinya pada malam hari sebelumnya. Yang kedelapan, hadapkanlah mayat itu ke kiblat, dan menurut amalan para sahabat bahwa di waktu menguburkan mayat perempuan hendaklah
tutupin atasnya dengan kain dan lain sebagainya. 9. Meninggikan kuburan, membina kuburan, dan menjadikan sebagai masjid adalah merupakan perbuatan yang terlarang. 10. Meletakkan batu di atas kubur sebagai tanda agar tidak diinjak-injak atau diduduki orang adalah menurut sunnah Rasulullah SAW. Hal ini berdasarkan berita dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagai berikut. Sesungguhnya Nabi SAW menandai kuburan Utsman bin Mas'un dengan sebiji batu. 11. Apabila telah selesai menguburkannya, hendaklah mendoakannya. Sekian cara praktik pengurusan jenazah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.